Saudara, kita berjumpa kembali. Salam sehat dan tetap antusias. Pada kesempatan ini saya ingin sharing, tapi bukan sharing mengenai pramuka, walaupun baju yang saya kenakan adalah pramuka. Pada kesempatan ini saya ingin men-sharingkan satu topik yang saat ini menjadi pembicaraan dan persiapan hampir semua sekolah, dan memang seharusnya semua sekolah sudah sedang mempersiapkan ini, yaitu asesmen kompetensi minimum. Apa sih sebenarnya asesmen kompetensi minimum? Sebelum saya men-sharingkan secara singkat, baik jika teman-teman berkenan untuk like video ini, teman-teman mengklik lonceng notifikasi, mensubscribe, dan men-share video ini kepada rekan-rekan guru atau pengelola sekolah dimanapun mereka berada. Teman-teman, sebagai sebuah latar belakang baik jika kita memahami hal berikut ini. Yang pertama, bahwa peningkatan sistem evaluasi pendidikan itu adalah bagian yang sangat penting dari kebijakan Mas Menteri mengenai kebijakan Merdeka Belajar. Karena itu tujuannya untuk mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar. Nah, untuk itulah dikeluarkan kebijakan asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini sesungguhnya bukan hanya untuk menggantikan ujian nasional atau ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai sebuah penanda. Pak Menteri mengatakan sebagai sebuah penanda adanya perubahan paradigma tentang evaluasi pembelajaran atau evaluasi pendidikan. Tidak lagi mengukur capaian murid secara individu seperti UN, USBN, tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Itulah yang akan dipetakan. Dari hal itu, maka akan dihasilkan sebuah potret performan satuan pendidikan, atau orang mengatakan kinerja satuan pendidikan. Lalu performan atau hasil dari asesmen nasional ini akan dijadikan cermin untuk kita melakukan sebuah refleksi dan evaluasi guna memperbaiki mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Asesmen nasional ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah AKM itu sendiri. Yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Teman-teman, AKM atau asesmen kompetensi minimum itu dirancang untuk mengukur capaian belajar murid dari sisi kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi ini disampaikan oleh Mas Menteri sebagai 2 kompetensi minimum yang menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang karir yang mereka geluti. Dan 2 kompetensi ini diyakini akan membantu murid lebih mempermudah mempelajari bidang studi atau mata pelajaran lain di sekolah atau nanti di universitas, di dalam rangka mereka mencerna informasi terkait dengan literasi atau tulisan, dan yang kedua dengan angka. Maka AKM ini sungguh sangat amat penting yang akan membantu para siswa lebih mudah mengolah informasi berupa tulisan dan numerasi. Berikutnya mengenai survei karakter. Jadi survei karakter ini dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari belajar yang disebut sosio-emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini nanti akan tampak di dalam survei karakter.
Ada 6 indikator di dalam survei karakter ini. Yang pertama adalah beriman ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Itulah indikator di dalam survei karakter. Lalu bagaimana dengan survei lingkungan belajar? Survei lingkungan belajar ini melibatkan partisipannya adalah guru dan kepala sekolah. Nah, survei lingkungan belajar ini untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di sekolah masing-masing. Karena itu maka yang dilibatkan adalah guru dan kepala sekolah. Teman-teman, asesmen nasional berbasis komputer ini sungguh menjadi sebuah pemetaan dasar kualitas pendidikan. Karena itu tidak ada konsekuensi baik bagi siswa maupun bagi sekolah. Disampaikan oleh Mas Menteri bahwa dari hasil asesmen nasional ini Kemendikbud bisa membantu kepada setiap satuan pendidikan memberikan informasi terkait profil sekolah, menyangkut kekuatan sekolah itu apa, dan area-area atau aspek-aspek mana yang harus ditreatment, diberikan perbaikan supaya kualitasnya meningkat. Nah, karena outputnya seperti itu, maka sesungguhnya secara logis tidak dibutuhkan sebuah persiapan-persiapan seperti dahulu kita mempersiapkan ujian nasional, seperti bimbingan belajar itu tidak perlu, atau drill-drill soal, atau tambahan jam belajar itu tidak perlu. Tetapi ada persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan. Itu apa? Akan saya sharingkan pada sesi kedua setelah sharing yang pertama ini. Itu saja sobat pembelajar, para guru pengelola sekolah. Semoga sharing saya ini bermanfaat. Saya percaya Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Salam sukses.